Hai semuanya, jumpa kembali di pembahasan Java Graphical User Interface dengan Eclipse dan NetBeans bersama saya Robin. Kita langsung saja. Nah, kali ini kita akan membahas penggunaan menu dan juga multiple form ya. Nah, untuk penggunaan multiple form ini memang lebih disarankan supaya lebih terstruktur aja, lebih disarankan kita menggunakan sebuah kelas, sebuah main class ya, sebuah main class. Jadi kita mulai dengan project Java yang baru. Misalnya kita buat menu and multiple form. Oke, nah sampai di sini seperti biasa kita menambah, tapi tidak menambah JFrame form dulu. Kita menambah sebuah main class dulu. Jadi main class ya, main class. Oke, nah jadi di main class ini nanti kita akan mendeklarasikan beberapa hal ya. Oke, nah sambil ditambah ya, ini butuh public static void main ya, public static void main string RGS ya. Nah di Eclipse ini diketik manual memang ya, tapi kalau di NetBeans ini otomatis. Oke, kita akan membutuhkan dua form misalnya, yang satu form utama yang ada menu, yang satu lagi nanti adalah form tambahan ya. Satu form tambahan aja saya buat ya. Jadi saya menambah dulu sebuah JFrame form. Oke, tapi di sini sengaja saya menggunakan awalan T ya, tipe data form ya, tipe data form utama. Oke, ya. Kemudian saya juga menambah satu form anak lagi, yaitu new other JFrame form. Next, ini dengan nama tipe data form child, gitu ya. Bukan form child ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, nah setelah ini maka bagaimana caranya supaya di main project kita ini bisa, kalau kita run itu formnya bisa muncul ya, tapi di sini kalau kita run kan belum muncul apa-apa ya. Oke, nah mana main classnya? Oke, yang ini oke kan, ya hasilnya tidak ada apa-apa, gitu ya. Kenapa? Karena project kita dari main class. Nah, jadi untuk bisa untuk bisa bermain multiple form, ya di sini kita deklarasikan public static tipe data form main itu sebagai fr. Itulah sebabnya saya memberi awalan T di situ ya. Kemudian public static lagi ya, t form child ya, t form child deklarasikan sebagai form child juga. Oke. Kemudian untuk munculkan form main, ya gini kita bermain-main sebentar. Untuk munculkan form mainnya kita panggil form main sama dengan new, ya new tipe data form main. Tapi karena form main ini mau divisible kan, berarti panggil form main titik set visible menjadi true. Artinya dimunculkan ya. Nah, sambil menciptakan form main, kita juga bisa menciptakan form child juga sih sebenarnya ya. Jadi form child, ya form child sama dengan new tipe data form child. Oke, jadi dengan demikian kalau project kita jalankan, maka mudah-mudahan form utamanya langsung sudah muncul ya. Oke, itu dia form utamanya. Nah, mungkin judulnya ya title ya. Title-nya mungkin boleh saya tambah form main. Harusnya ada fitur set title ya. Set title misalnya Indo. Oke, ada ternyata. Nah, kemudian child juga kita kasih title-nya form child sama dengan form child set title anak. Seperti ini ya. Oke. Nah, jadi katakanlah saya apabila klik form induk, saya mau munculkan form anak. Berarti di form induk ini, ya di form induk ini saya harus ke event. Oke, saya harus ke event klik ya. Event klik, jadi form itu ada mouse klik barangkali. Mouse klik ya. Nah, jadi di event mouse klik ini saya trigger ya. Apabila form utama diklik, saya mau munculkan form anak. Jadi bisa nggak saya panggil di sini form ya, form child titik. Nah, ternyata form child ini tidak dikenal. Nah, jadi gimana ini?
Nah, karena mengingat form child ini dipanggil satu-satunya, semua anak-anak itu dipanggil dari form main. Nah, berarti form child ini salah, tidak boleh dideklarasikan di bagian main class. Tapi sebaiknya dideklarasikan di form induknya, yaitu form main. Karena form main yang memanggil dia ya. Oke, jadi saya kembali ke form main, kembali ke deklarasi. Ya, di sini saya tambah sebuah coding. Di sini saya menambah sebuah ini private ya. Private boleh juga sih public, nggak apa-apa. Public form child ya. Oke, public form child. Apakah saya bisa? Sebentar, saya melakukan percobaan. Apakah saya bisa memanggil yang ada di main class nggak ya? Udah, nggak apa-apa lah. Kita di form main aja. Oke, saya deklarasikan di sini public ya. Form child, public form child. Tipe data form child deklarasikan sebagai form child gini. Oke. Nah, kemudian pada saat form main diciptakan, disinilah saya menciptakan sebuah form anaknya. Nah, apabila mouse ditekan, saya sengaja memanggil form child titik set visible menjadi true. Kita coba jalankan. Oke. Klik, form anaknya harus muncul. Seperti ini ya. Oke, bagaimana kalau kita sekarang pakai menu ya? Sekarang kita pakai menu, kita kembali ke form induk, desain. Oke. Nah, cari fitur bagian menu ya. Swing di bagian menu ya. Lalu letakkan dulu menu utama ya, J menu bar, drag and drop. Menu bar hanya bisa di atas. Oke, nggak apa-apa. Kemudian itemnya diklik satu-satu aja. Oke ya. Nah, katakanlah ini nanti saya tambah. Oke, ini sisipkan lagi menunya kemari. Ya, jadi klik letakkan gitu ya. Nah, kemudian menu-menu ini satu persatu itu bisa kita ganti. Nah, jadi ini misalnya menu form ya. MNFRM menu form, keterangannya boleh diganti di teks ya. Teks ya, misalnya bernama form begitu saja. Oke, berubah ya. Kemudian ini saya asumsi form child ya. Panggil form child. Oke, munculkan form child gitu. Nah, kemudian nama variabelnya adalah mnChild misalnya. Oke, jadi ini saya mau mencoba apakah form child ini bisa kita berikan ikon-ikon cantik-cantik enggak ya, seperti di sini. Ikon-ikon samping ini gitu ya. Nah, jadi kita lihat apakah ada properti seperti icon. Oh, ada icon. Oke, jadi kita tinggal browse icon yang kita inginkan. Jadi di sini ada fitur icon. Yang kedua, barangkali menu itu kadang ada yang centang di samping. Ya, ada tanda centang di samping ya, tanda cek. Nah, jadi tanda centang itu apakah tersedia di sini? Ya, ternyata tidak. Tanda centang ternyata tidak ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi kalau menu ini ditekan, itu eventnya apa? Kalau menu ini ditekan, itu eventnya apa? Pastinya bukan mouse click ya. Nah, yang paling umum adalah action perform. Jadi jika menu dipilih. Nah, jadi jika menu dipilih, sekarang saya melakukan hal yang sama, ya, yaitu form child di set visible true. Oke. Nah, kemudian katakanlah saya sengaja membuat satu menu lagi, atau nggak usah lah. Boleh satu menu lagi ya. Satu menu lagi. Saya tidak mau nambah di samping, saya menambah di bawah. Di bawah ya. Oke. Nah, jadi ini form child ini saya ganti namanya menjadi mn show child misalnya. Nah, keterangannya adalah show child. Oke, kemudian yang menu yang di bawahnya saya sengaja pakai hide child. Sehingga nama variabelnya juga menu hide child. Oke, jadi apa bedanya? Bedanya di action perform daripada menu yang kedua yaitu hide itu set visible menjadi false. Nah, setelah itu kita akan mencoba ya. Oke kan? Oke kan juga.
munculkan form anak. Belum berhasil ya. Sebentar. Harusnya di action perform ya. Sebentar, line 39. Oke. Input method bukan ya. Mouse klik sepertinya juga bukan. Seingat saya menggunakan action perform ya. Tapi saya coba menggunakan item state change bukan. Menu dipilih. Coba saya menggunakan klik ya. Saya menggunakan klik. Oke, jadi kalau diklik set visible false misalnya, apakah bisa? Jadi menggunakan event atau listener klik. Sekali lagi. Munculkan anak, sembunyikan anak. Oh, jadi menggunakan event klik ternyata ya. Oke, berarti saya salah ya. Nah, awalnya berarti saya salah, bukan menggunakan action perform tapi menggunakan klik ya. Menggunakan klik kita set menjadi true ya. Yang satu set menjadi true, yang satu set menjadi false. Oke, run. Oke, simpan. Munculkan anak. Sembunyikan anak. Ya, tanda panah ini apakah bisa dihilangkan ya? Oke. Ternyata tidak bisa, tanda panah nggak bisa dihilangkan ya. Nah, saya akan mencoba dengan versi NetBeans-nya ya. Tapi versi NetBeans-nya saya lakukan dengan cepat ya. Oke, ayo. Oke. Project lama kita tutup seperti biasa. Close project. Menu close-nya belum kelihatan. Close project. Ya udah, saya remove aja. Oh, ini close project ya. Oke, kita menambah project baru. Kali ini saya melakukan dengan cepat ya. Oke, kita butuh main class ya. Kita butuh main class. Nama projectnya misalnya adalah apa tadi? Menu and multiple form. Oke. Nah, kita memiliki main class seperti biasa. Kita seperti tadi ya, kita menambah sebuah JFrame form ya dengan tipe form main. Nah, tipe form main dieksekusi dari kelas main ya. Jadi deklarasikan dulu public static tipe data form main sebagai form main. Oke, lalu di sini deklarasikan dia sebagai ciptakan form main sebagai new tipe data form main yang baru ya. Kemudian jangan lupa set visible ya. Set visible form main titik set visible menjadi true. Oke, mungkin saya boleh sambil mendesain menunya. Menu cari di komponen swing menu. Oke, menu bar dulu seperti biasa. Menu bar selalu di atas ya. Nah, file dan edit sudah diberikan tapi saya ganti. Oke, ini keterangannya bisa diganti ya, misalnya form. Nama variabelnya bisa langsung diganti di sini tanpa harus dari properti ya. Misalnya ini mn form. Kemudian anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya tambahkan menu item ya, menu item. Oke, jadi menu bar ada menu item. Oh, di sini ada pilihan menu item checkbox ready button ya. Oke, berarti menu item ya harusnya. Oke, menu item. Satu lagi menu item di bawahnya, tinggal diklik aja, klik lagi. Oke, yang pertama kita ganti keterangannya menjadi show child
Kemudian yang kedua, keterangannya diganti menjadi hide Yang kedua diganti menjadi hide child. Oke, nah selanjutnya variable name-nya berarti mn show child. Yang ini diganti mn hide child. Oke, nah kita coba jalankan dulu sebelum kita bikin child-nya. Oke, ini dia formnya. Kita lupa set title juga ya. Oke, jadi kita ke main class, set title-nya lupa ya. Jadi form main titik set title menjadi misalnya induk. Nah, bagaimana dengan anaknya? Deklarasikan di form main aja, karena lebih banyak dipakai di deklarasi pemanggilannya di form main. Jadi deklarasikan form tipe data form child, deklarasikan sebagai form child. Oke. Tapi form child-nya belum kita buat ya. Di sini error. Oke, kita buat. Klik kanan, new JFrame form. Kasih nama tipe data form child dulu. Baru error yang tadi bisa hilang. Oke. Nah, setelah errornya hilang, ya kita ciptakanlah child-nya dari konstruktornya form main ya. Jadi form child sama dengan new tipe data form child. Lalu set visible-nya false atau tinggalkan dulu. Form child ini tidak lupa set title menjadi child gitu aja ya, atau anak, induk dan anak. Nah, apabila menu diklik ya, apabila menu, coba kita kembali ke desain form main, apabila menu child show child diklik ya. Oke, kita cari event click ya, berarti bukan action perform ya. Kita cari mouse click. Nah, begitu juga dengan desain dari satu lagi yang hide ini, kita cari event mouse click. Oke, jadi kalau yang atas diklik berarti form anak ya, set visible menjadi true. Kemudian kalau menu satu lagi dipilih berarti set visible menjadi false ya. Kita coba jalankan. Oke, munculkan anak. Di sini tidak berhasil ya. Oke. Nah, apakah di NetBeans menggunakan action perform ya? Kita coba. Kita panggil event action perform. Untuk menu hide juga kita panggil, klik kanan event action perform. Di sini set visible menjadi false. Munculkan form anak, iya. Ternyata bisa beda ya di NetBeans dengan Eclipse ya. Di NetBeans harus menggunakan mouse click ya, tapi kalau di Eclipse harus menggunakan event click ya, menu klik. Di NetBeans ternyata menggunakan action perform ya. Oke, jadi demikian pembahasan kita hari ini mengenai multiple form dan menu yang cukup sederhana ini ya. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video belajar selanjutnya.